Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan membahas hasil kerja kelompok kami dengan judul Memori Sekunder pada Komputer. Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu Bapak Puji Imam Mutakin Eskom MSI. Oke Bapak, mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari video yang kami buat ini. Oke semuanya, tidak berlama-lama, marilah kita simak hasil dan saksikan pembahasan video presentasi kelompok kami ini. Di sini saya akan membahas pengertian apa itu memori sekunder. Memori sekunder adalah jenis penyimpanan data di komputer yang digunakan untuk menyimpan data atau program secara permanen atau non-volatil, bahkan saat komputer dimatikan. Oke, di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri memori sekunder. Yang pertama, tidak mudah hilang, yaitu saat daya mati berbeda dengan memori utama atau RAM. Yang kedua, kapasitasnya besar, cocok untuk menyimpan file software dan sistem operasi. Yang ketiga, kecepatan lebih lambat. Kecepatan lebih lambat dibandingkan memori utama atau RAM. Dan yang terakhir yaitu biaya per gigabyte lebih murah dibandingkan RAM. Di sini saya akan membahas contoh memori sekunder. Mungkin di sini hanya tertera yaitu hard disk atau HDD. Di mana hard disk ini menggunakan piringan berputar seperti magnetik untuk menyimpan data, kepala, baca atau tulis, dan mengakses data. Kapasitas hard disk ini sangat tinggi, sangat baik untuk penyimpanan data massal, umumnya lebih murah per gigabyte. Dan komponen harddisk ini atau komponen mekanisnya, kehadirannya bagian yang bergerak membuat harddisk ini rentan terhadap kerusakan fisik atau kecepatan terbatas. Oke, yang selanjutnya yaitu Solid State Drive atau yang disebut SSD. Di dalam SSD memiliki keunggulan dibandingkan dengan hard disk, yaitu kecepatan unggul dibanding dengan hard disk. SSD menggunakan memori flash, tidak ada bagian bergerak, jauh lebih cepat, dan juga kelebihan SSD yaitu tahan daya tinggi, lebih tahan guncangan dan getaran, ideal untuk laptop dan perangkat seluler. Dan kekurangan SSD yaitu harga lebih tinggi dibandingkan hard disk, biaya per gigabyte-nya lebih mahal dari hard disk, sedangkan hard disk harganya terus turun. Oke, yang selanjutnya yaitu penyimpanan optik. Apa itu penyimpanan optik? Penyimpanan optik adalah media penyimpanan data yang menggunakan laser untuk membaca dan menulis informasi. Contohnya yaitu seperti CD. Awalnya CD ini untuk audio, kemudian data. Kapasitas CD ini sekitar 700 MB. Yang kedua yaitu DVD, yaitu pengganti CD dengan kapasitas lebih besar daripada CD, dan lebih besar juga sekitar 4,7 GB. Yang ketiga yaitu Blu-ray disc, teknologi laser biru untuk kapasitas sangat besar, ideal untuk video HD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Di sini saya akan memaparkan penjelasan yang seterusnya, yaitu tentang USB flash drive, penyimpanan cloud, dan perbandingan memori sekunder. Nah, untuk selanjutnya, supaya tidak terlalu memakan waktu, untuk USB flash drive di sini ada portabilitas tinggi, ukuran kecil, mudah dibawa, ideal untuk transfer data cepat. Nah, untuk penyimpanan instannya langsung colok dan pakai, tidak perlu instalasi drive. Dan untuk keamanan datanya, beberapa dilengkapi fitur enkripsi melindungi data penting Anda. Nah, untuk portabilitas tinggi, ukurannya kecil dan mudah dibawa, itu alhamdulillah untuk USB flash itu sangat ukurannya itu kecil dan mudah untuk dibawa dan cocok untuk transfer data cepat. Selanjutnya
Di sini ada penyimpanan cloud. Yang poin pertama ada unggah data. Data dikirim ke server jarak jauh melalui internet. Nah, untuk server penyimpanannya penyedia layanan menyimpan dan mengelola data di pusat data mereka. Dan untuk akses global, data dapat diakses dari mana saja, hanya butuh koneksi internet. Jadi kalau tidak ada koneksi internet itu tidak bisa. Untuk sinkronisasi otomatis, perubahan data disinkronkan secara otomatis, versi terbaru atau selalu tersedia. Terakhir yaitu tentang perbandingan memori sekunder. Dalam arti grafik menampilkan performa relatif skala 0 sampai 100 plus dari berbagai media berdasarkan beberapa metrik atau kecepatan akses transfer. Nah, untuk untuk SSD-nya itu memiliki performa terbaik dari segi kecepatan baca atau tulis mendekati 90 sampai 100. Untuk cloud itu juga menunjukkan performa tinggi sekitar 90, efektif jika koneksi internet kuat. Untuk flash drive cukup cepat, itu sampai 70 sampai 80, tetapi masih di bawah SSD atau cloud. Untuk HDD-nya paling rendah itu 40 sampai 50, jadi kurang cocok untuk tugas besar, tugas berat atau akses cepat. Nah, untuk selanjutnya saya berikan waktunya kepada pemateri selanjutnya. Moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan pentingnya backup data. Yang pertama ada kegagalan perangkat keras, HDD atau SSD, bisa rusak tanpa peringatan. Backup mencegah kehilangan data. Yang kedua ada serangan malware atau virus. Ransomware dapat mengekskripsi file, backup memungkinkan pemulihan. Yang ketiga ada kesalahan manusia, penghapusan tidak disengaja atau modifikasi, backup sebagai jaringan pengamanan. Next. Di tren masa depan memori sekunder 100 TB kapasitas optik. Penyimpanan optik multi-layer sedang dikembangkan, kapasitas sangat besar. Yang kedua ada 100E kecepatan NVMe. Generasi baru NVMe SSD mencapai kecepatan lebih tinggi. Yang ketiga ada 50% penyimpanan hybrid. Perpaduan HDD dan SSD menjadi umum, optimal kinerja dan biaya. Inovasi terus mendorong batas memori sekunder, kapasitas, kecepatan, dan efisiensi akan terus meningkat.